Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi praktikum yang selanjutnya, yaitu praktikum yang kelima ya, dimana materinya yaitu mengenai routing dinamik. Nah, pada materi sebelumnya kan kita sudah masuk ke materi routing statik ya. Routing statik itu untuk yang manual, routing dinamik ini untuk otomatis. Nah, ini kita masuk ke pengertiannya. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, router dinamik atau routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Nah, di sini kita masuk ke percobaannya. Nah, di sini kita akan menggunakan RIP ya. Nah, kita akan menggunakan RIP versi 2. Nah, RIP versi 1 ini belum mendukung classless. Nah, RIP versi 1 ini masih classful routing protocol, tidak mengirimkan subnet mask pada update-nya. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan RIP versi 2 ya, yaitu sudah mendukung protokol routing classless. Jadi kita bisa mengirimkan subnet mask-nya atau CIDR-nya ya. Nah, skenarionya seperti ini. Jadi skenarionya ini sama seperti routing statik ya. Nah, IP-nya ini juga sama, skema jaringannya juga sama, akan tetapi nanti pada tabel routingnya itu akan berbeda. Kemarin kita pakai tabel routing secara statik. Kalau praktikum kali ini itu kita akan menggunakan tabel routingnya menggunakan RIP ya. Oke, kita masuk ke skema jaringannya ya teman-teman. Oke, ini skema jaringannya sudah saya buat. Jadi IP config-nya ya, IP konfigurasinya itu sama dengan praktikum yang sebelumnya. Jadi kita buat IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnetnya 192, default gateway-nya kita definisikan juga 1.62. Nah, kemudian PC2 juga jangan lupa disetting di IP PC3, jangan lupa juga di IP config. Nah, kemudian di router 1 ya. Router 1 sama seperti yang sebelumnya, praktikum sebelumnya, di fase internet 0, fase internet 1, serial 2 dan serial 3 sama. Kemudian di perangkat-perangkat yang lain juga sama. Akan tetapi nanti perbedaannya adalah di routingnya. Nah, di sini di routing statiknya apabila ada tabel routingnya, teman-teman hapus ya. Jadi teman-teman bisa pakai praktikum yang sebelumnya ya, routing statik, atau buat baru ya, buat baru skema jaringan yang baru. Nah, kalau memakai praktikum routing statik, teman-teman harus menghapus tabel routingnya yang di statik ini. Pastikan tabel routing di statik ini sudah kosong. Nah, pastikan semua di routing statik sudah kosong apabila teman-teman pakai praktikum yang sebelumnya. Oke, setelah kita buat skema jaringannya, kemudian isikan tabel routingnya. Nah, di sini kita buat tabel routingnya menggunakan RIP. Nah, ini RIP-nya. Jadi sebenarnya kita bisa menuliskannya ya. Bisa menuliskan tabel RIP ini tanpa melihat ini teman, tanpa melihat gambar yang ada di modul teman-teman.
kita bisa menuliskan tabel RIP itu sesuai dengan gambar, sesuai dengan jaringannya. Nah, di sini misalkan contohnya di router 1. Nah, di router 1 berarti nantinya akan terhubung ke pengiriman datanya itu ke PC1, PC2, router 3 dan router 2. Nah, berarti kita hanya melihat berapa IP dari PC1, IP PC2, router 3, router 2. Nah, kita lihat ya dari gambarnya. Nah, di sini ya. Ini saya buat gini aja. Biar mudah. Jadi di router 1 itu kan IP-nya 192.168.1.0. Nah, teman-teman tinggal tuliskan 192.168.1.0. Nah, gini ya. 8.1.0. Tinggal klik add. Nanti sudah akan masuk di sini. Selanjutnya kita akan mengirimkan data ke router 3 ya. Router 1 bisa mengirimkan data ke router 3 dengan IP-nya 13.13.13.3. Nah, kalau kita add di sini itu dia akan berubah 13.0.0.0. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena default dari RIP ini masih menggunakan default dari kelas full ya, masih menggunakan default kelas full. Jadi dia akan merubah IP-nya menjadi IP pertama saja, IP networknya saja di sini teman-teman. Nah, misalkan kita tuliskan ya, di sini kan masih 192.168.1.0. Kita coba tuliskan 192.168.1. PC2 ya, .1.65. Nah, kita add, dia nggak akan keluar karena sudah ada IP networknya di sini 192.168.1.0 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga ya di router 2, berarti 12.12.12.2, dia akan berubah seperti ini. Nah, kemudian di router 2 juga sama teman-teman. Nah, di router 2 dia akan menghubungi router 1. Nah, ini pakai IP 12. Router 3 pakai IP 23, kemudian di PC 3 nya pakai 192.168.1.0. Di router 3 juga kita setting tabel routingnya teman-teman. Nah, 13 ini untuk ke router 1, kemudian 23 untuk ke router 2, 33 untuk server 1, 43 untuk server 2. Nah, setelah kita setting semuanya, nah ini ya, isikan network routing RIP-nya sudah kita isi. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Router no auto summary version 2. Jadi di dalam CLI di setiap routernya kita ketikkan no auto summary, kemudian version 2. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu router 2 juga kita tulis no auto summary version 2. Kemudian router 3 no auto summary version ya, version 2. Oke, setelah itu langkah selanjutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Nah, jadi di setiap routernya kita save semuanya ya. Di setiap routernya kita config global setting save. Nah, ini sudah tersimpan. Config global setting save, config global setting save. Kemudian langkah selanjutnya, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device.
Alt plus S atau tombol ini. Nah, kita restart, tinggal klik yes. Nah, ini tinggal berwarna merah, kita tunggu sampai berwarna hijau. Nah, kalau sudah berwarna hijau nanti akan dapat tabel routingnya teman-teman secara otomatis. Nah, ini sudah berwarna hijau. Nah, langkah selanjutnya ya, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI routernya. Show IP route. Nah, nanti ada tabel routingnya seperti ini. Kita coba CLI show IP route. Nah, di sini ada tabel routing RIP-nya. Yang R ini adalah tabel routingnya. Nah, kita lihat ya, ini kan pakai router 1. Dia akan menghubungi 33.33.33.0. Ini kan adalah punyanya server 1 IP-nya. Nah, lewatnya mana? Lewatnya ke via 13.13.13.3. Ini adalah IP dari router 3. Kemudian selanjutnya ini ada ya 43.43.43.0. Ini kan di server 2. Nah, lewatnya mana? Via 13.13.13.3. Nah, ini kemudian ada lagi 192.168.1.128. Ini kan punyanya IP PC 3. Nah, via mana? Via 12.12.12.2. Karena router 1 berarti lewatnya di router 2 baru ke PC 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat yang lainnya juga, apakah sudah ada tabel routingnya. Nah, ini sudah ada juga tabel routingnya di router 2. Kemudian kita lihat juga di router 3. Show IP route. Nah, ini ada tabel routingnya yang R ini. Oke, langkah selanjutnya pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario sebagai berikut. Edit filter event list menggunakan ICMP. Nah, ini simulasinya sama seperti routing static ya teman-teman. Kita simulasi, edit filter, show all none. Kita pilih yang ICMP saja. Kita coba simbol BTU, kita PC1 ke server misalkan seperti ini. Server. Sebentar. PC1 ke server. Dari router 3 ke server 1. Kemudian kembalikan lagi router 3, router 1 dan ke PC1 lagi. Nah, ini sudah dapat berkomunikasi. Kita coba lagi ya, satu kali lagi PC1 ke PC3 misalkan. Nah, router dari 1 dia akan menuju ke router 2 dan akan ke IP tujuan ini teman-teman. Kita coba lagi. Nah, dari PC3 IP tujuan ya. Nah, dia akan mereplay. Nah, seperti ini untuk percobaannya, simulasinya. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati penelusuran routernya. Jadi lakukan tracingnya ya sama seperti sebelumnya. Kita ke command prompt, tinggal tracer IP tujuannya berapa. Kemudian buat skenario jalur routing R1 sampai R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Misal interface serial R3 arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Nah, ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PC3 ke server. Nah, ini tidak saya contohkan ya. Nah, ini teman-teman buat skenario nya seperti ini. Oke, mungkin seperti itu. Ini adalah tugas teman-teman ya. Tugas teman-teman nanti buat
analisanya ya. Oke, mungkin untuk materi hari ini di routing dinamik cukup sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada yang salah dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.